Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. نواصل في شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى yang wafat tahun 1206 Hijriyah. Masih dalam bab yang ke-6, kata beliau rahimahullah, babu tafsiri tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah. Bab tafsir tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Sudah kita jelaskan panjang lebar berkenaan dengan tafsir tauhid dan juga tafsir ataupun makna dari kalimat la ilaha illallah, dan juga sudah disebutkan sisi pendalilan dari ayat yang pertama. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Ulaika yakni jin-jin yang tadinya kafir ini siapa? Kenapa ada makan permen karet? Keluar. Buang permen karetnya. Buang keluar. Jangan di masjid, buang keluar. Taib. Ulaika yakni jin-jin yang tadinya kafir kemudian masuk Islam kembali, ya. Mereka ini yang kaum musyrikin berdoa kepada mereka, sekarang mereka sudah masuk Islam dan mereka mencari jalan menuju Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Sudah kita sebutkan sisi pendalilannya bahwa ayat ini menjelaskan mengenai tafsir tauhid, yaitu at-tawajjuh ilallah, menghadapkan diri seutuhnya, fisik, ya, lahir dan batinnya, jiwa dan raganya, wajahnya, seluruh tubuhnya, hatinya, semua dipersembahkan kepada Allah, semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, semua pasrah kepada Allah taala. Inilah hakikat, inilah tafsir dari tauhid. Bahwa seorang tidaklah dianggap bertauhid kepada Allah taala kecuali ketika dia sudah apa? Dia menyerahkan seluruh dirinya, ya, jiwa dan raganya, zahir batinnya, tubuhnya, hatinya, jiwanya, nyawanya, semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kalimat-kalimat yang mengandung penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya ini memiliki kedudukan yang penting dan memiliki fadilah serta pahala yang besar di sisi Allah taala. Sudah kita sebutkan di antara kalimat yang menunjukkan kepasrahan total kepada Allah taala adalah doa iftitah. Salah satu doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Atau dalam riwayat lain, wa ana awwalul muslimin. Ini salah satu doa iftitah yang paling afdal yang dibaca dalam salat, karena di dalamnya terkandung apa? Penyerahan diri, tawajjuh kepada Allah taala dengan seluruh jiwa dan raga kita, ya, zahir dan batin kita, semua kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian pula ketika seorang mau tidur, ya, ada juga zikir yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidur ini adalah akhul maut. Naum itu adalah saudaranya kematian. Bahkan tidur dikatakan oleh Allah taala sebagai wafat. Ya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah taala yang mewafatkan, dikatakan wafat. Allah taala yang mewafatkan jiwa ketika dia mati,
dan mewafatkan jiwa ketika dia belum mati, yakni ketika dia tidur. Maka tidur juga dikatakan apa? Wafat. Ya. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, mensyariatkan untuk menyatakan kepasrahan total kepada Allah taala, at-tawajjuh. Bahasa ringkasnya apa? At-tawajjuh ilallah. Ya. Di awal salat dengan doa iftitah, ya, di mana salat adalah ibadah badaniyah yang terbesar yang dibuka setelah takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram itu gerbang masuk ke dalam salat. Zikir yang terbesar dimulai dengan apa? Ya, dengan doa iftitah, salah satunya dengan pernyataan at-tawajjuh ini. Demikian pula ketika seorang tidur. Zikir di antara zikir yang paling utama dibaca sebelum tidur adalah zikir yang mengandung tawajjuh, penyerahan diri total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca zikir ini sebelum tidurnya dan dia menjadikan zikir ini sebagai zikir yang paling terakhir dia baca, tidak ada lagi ucapan lain setelah ucapan ini, kemudian dia meninggal, maka dia meninggal di atas fitrah. Ya. Allahumma inni aslamtu wajhi ilaik wa alja'tu dhahri ilaik wa fawwadtu amri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalt wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mendatangi tempat tidurmu maka bacalah zikir ini. Lagi-lagi pernyataan tawajjuh. Ya Allah, aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Sudah mau istirahat maksudnya. Ya, berbaring. Nah, wa fawwadtu amri ilaik. Aku menyerahkan semua urusanku yang sudah selesai hari ini saya kerjakan atau yang belum selesai. Kalau aku meninggal dan belum selesai saya kerjakan, saya serahkan semua urusanku kepadamu. Ini tawajjuh kepada Allah Ta'ala. Ya. Tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat berlindung darimu ya Allah kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan dan beriman kepada Rasul yang kepada Nabi yang engkau utus. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggal di malam itu dalam keadaan tidurnya, maka dia meninggal di atas fitrah. Maka ini pentingnya pernyataan istislam. Itulah hakikat Islam. Islam adalah istislam, pasrah, penyerahan diri. Karena itulah semua zikir-zikir yang mengandung makna pemasrahan diri atau yang disebut dengan istilah at-tawajjuh, menghadapkan seluruh dirinya kepada Allah Ta'ala, memiliki kedudukan yang besar di sisi Allah. Dan itulah tafsir tauhid, di antara tafsir tauhid yang terbesar, yaitu apa? At-tawajjuh. Seperti yang dilakukan oleh jin-jin yang tadinya kafir kemudian masuk ke dalam al-Islam. Kemudian dalil yang kedua, wa qaulihi, firman Allah Ta'ala, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, ya, ketika beliau sudah menghancurkan patung-patung berhala itu, beliau berkata kepada ayah dan kaumnya, apa ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam? Innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri, ya, aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah. Di sini apa? Penafian. Ingat rukun tauhid kemarin, ada an-nafyu, ada al-isbat. Penafian semua sembahan selain Allah dan penetapan bahwa hanya Allah. Penafian sembahan yang berhak disembah selain Allah dan penetapan bahwa sembahan satu-satunya yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kalimat innani bara'um mimma ta'budun, aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah, ini an-nafyu. Kemudian illalladzi fatarani, namun aku tidak berlepas diri dari siapa yang menciptakan saya, yaitu Allah. Saya berlepas diri dari semua yang kalian sembah, namun saya tidak berlepas diri dari siapa yang menciptakan saya. Justru saya menghadapkan diriku untuk menyembah kepada siapa yang menciptakan saya, yaitu Allah Ta'ala. Maka di sini al-isbat, an-nafyu wal isbat. La ilaha illallah maknanya innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Ya kan? Ini persis. La ilaha, apa maknanya la ilaha?
innani bara'um mimma ta'budun illa Allah. Apa artinya? Illalladzi fatarani. Aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Aku mengingkari semua yang kalian sembah kecuali siapa? Yani aku tidak mengingkari siapa yang menciptakan saya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Maka di sini penafsiran tauhid pada kalimat ini adalah berlepas diri dari sembahan selain Allah taala. Bagaimana bentuk berlepas diri dari sembahan selain Allah taala? Bagaimana bentuk berlepas diri dari sembahan selain Allah taala? Yang pertama tentu saja dengan mengingkari keberhakan mereka disembah, bahwa mereka sama sekali tidak berhak untuk disembah. Ya. Kemudian yang kedua, mengingkari bahwa mereka boleh disembah. Mereka mengingkari bahwa mereka itu boleh disembah. Jadi mereka bukan hanya tidak berhak, tapi juga tidak boleh. Dan yang ketiga adalah tidak menyembah mereka. Tidak menyembah mereka. Ini bentuk berlepas diri kepada semua sembahan selain Allah. Yang pertama, mengingkari bahwa mereka berhak disembah. Yang kedua, mengingkari bahwa mereka boleh disembah. Dan yang ketiga, tidak menyembah mereka. Inilah bentuk bara' dari mereka. Maka siapapun yang disembah kepada selain Allah Ta'ala, siapapun, mau itu benda mati atau benda hidup, malaikat, para nabi, jin-jin, siapapun, sikap kita sama kepada mereka semuanya. Kita meyakini para nabi, para malaikat, pohon-pohon, bebatuan, matahari dan bulan, kita yakini mereka semua tidak ada yang berhak disembah. Mereka semua tidak ada yang boleh disembah. Dan kita sendiri tidak boleh menyembah mereka. Ini tiga perkara butuh ditekankan satu persatu. Kenapa? Karena kadang ada orang yang tidak menyembah tapi mengatakan bahwa dia juga berhak disembah. Siapa yang mau menyembah dia silakan. Tapi saya tidak mau. Sayanya tidak mau. Berarti apa? Dia tidak menyembah tapi tidak mengingkari keberhakannya. Ada juga yang mengatakan saya tidak mau menyembah selain Allah dan selain Allah tidak berhak untuk disembah. Ya, tapi kalau ada yang mau menyembahnya silakan. Dibolehkan. Ini juga belum berlepas diri. Jelas? Jadi dia tidak boleh hanya meninggalkan ibadah kepadanya, tapi juga mengingkari keberhakan mereka disembah dan mengingkari kebolehan mereka disembah. Karena kapan seorang membolehkan selain Allah untuk disembah, maka dia musyrik kafir, walaupun dia rajin ke masjid, walaupun dia walaupun dia melakukan semua amal kebaikan di dunia ini dia kerjakan, ya, memiliki ilmu agama, rajin salat berjamaah, kemudian merajin salat 5 waktu, kemudian memiliki ilmu agama, menuntut ilmu, tapi sedikit saja dia mengakui bolehnya selain Allah disembah, maka dia musyrik kafir. Maka tidak boleh. Maka bentuk berlepas diri mengingkari penyembahan selain Allah adalah mengingkari keberhakan mereka, mengingkari kebolehan mereka disembah dan tidak menyembah mereka. Dan tentunya di zaman modern seperti ini beda di zaman dahulu, walaupun jenis kesyirikannya sama. Di zaman sekarang mungkin masih ada seperti kesyirikan di zaman dahulu, istilahnya paganisme, ya, penyembah berhala, yang masih ada. Tapi biasanya kaum pagan di zaman sekarang yang menyembah berhala itu dianggap orang-orang jauh dari peradaban gitu. Orang-orang yang tinggal di kota yang melek dengan teknologi, kesyirikan mereka bukan lagi berupa paganisme, bukan lagi menyembah berhala, bukan. Ya. Tapi pembolehan agama-agama yang ada. Seperti ketika dia mengatakan semua agama boleh untuk dipeluk, semua agama itu sama saya. Ini ainus syirk, ini kesyirikan yang jelas-jelas merupakan kesyirikan. Ketika dia mengatakan semua agama itu sama, semua agama mengantarkan kepada kebaikan, setiap orang boleh memilih agama yang dia miliki, seorang itu
ya misalnya tidak boleh dipaksa, ya tidak boleh dipaksa misalnya orang yang sudah meninggalkan agama Islam tidak boleh dipaksa kembali memeluk agama Islam. Ya. Ini semua pemahaman-pemahaman seperti ini merupakan kesyirikan, bertentangan dengan la ilaha illallah. Tidak ada penyembahan kepada berhala, tidak ada. Ini kesyirikan yang lebih modern. Ya. Ketika seorang meyakini semua agama itu sama, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikannya kaum musyrikin, cuman dengan wajah yang berbeda saja. Tapi intinya sama. Tidak ada tidak ada pengingkaran kepada semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ketika seorang mengatakan bahwa kalau ibadah hubungan makhluk kepada Tuhannya, kita harus komitmen dengan agama. Tapi kalau urusan muamalah dengan manusia, di sini kita bisa menetapkan aturan-aturan walaupun bertentangan dengan Islam. Hukum-hukum di pengadilan boleh walaupun bertentangan dengan Islam. Dia bolehkan, bukan dalam konteks darurat ya, bukan dalam konteks darurat. Kalau dalam konteks darurat boleh seorang itu terpaksa mengikuti aturan main yang ditetapkan oleh hukum-hukum selain Allah Subhanahu wa taala dalam konteks darurat. Karena di zaman sekarang orang tidak bisa mengambil haknya kecuali lewat jalur itu, ya kan begitu. Dalam konteks darurat tidak ada masalah. Tapi bukan dalam konteks darurat. Dia sengaja berhukum dengan selain hukum Allah yang dibuat oleh Belanda, ya, dengan aturan-aturan yang jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam. Dan ingat, di antara tauhid adalah mengesahkan Allah dalam pemberi hukum. Tidak boleh ada yang menetapkan hukum selain Allah Ta'ala. Dalam konteks tidak darurat, dia dengan sengaja menceburkan dirinya ke dalam hukum-hukum selain Allah Ta'ala. Maka yang seperti ini yang seperti ini berbahaya. Yang seperti ini berbahaya. Maka berlepas diri, mengingkari sembahan selain Allah Ta'ala mencakup semua hal tadi. Dia tidak menyembah selain Allah, tidak meyakini bolehnya, mengingkari pembolehannya, dan mengingkari keberhakan. Hatta walaupun itu nabi yang terdekat, ya. Walaupun malaikat Jibril, walaupun itu Nabi Muhammad SAW, ya, dua makhluk Allah Ta'ala yang paling mulia, dua Rasul Allah yang paling mulia, kita tidak boleh menyembah mereka berdua, tidak boleh kita meyakini bolehnya menyembah mereka berdua, dan tidak boleh kita meyakini mereka berhak untuk disembah. Ya. Qala rahimahullah, pada dalil yang ketiga, wa qawlihi, firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi semua potongan ayat ya, al-ayah. Ini illalladzi fatarani al-ayah. Baik, la bas. Wa qawlihi, dalil yang ketiga, firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, al-ayah. Dalil yang ketiga yang menunjukkan tafsir tauhid adalah firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum, mereka mengangkat, menjadikan ahbar. Ahbar itu jamak dari habar. Habar itu kalau di kita alim, orang yang berilmu. Kalau di pendeta Yahudi dikatakan habar, Nasrani. Ya, dikatakan di Yahudi dikatakan habar. Datang mereka yakni Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Mereka mengangkat dan menjadikan ahbarahum, yakni ulama'ahum, para ulama mereka, waruhbanahum, rahib-rahib mereka. Yani kalau kita namanya abid, dalam istilah Islam namanya abid, ahli ibadah. Mereka mengangkat ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah mereka sebagai arbabam min dunillah, sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Al-ayah. Baik, ini dalil yang ketiga. Mana sisi pendalilannya? Sisi pendalilan ayat ini disebutkan pada kelanjutan ayatnya. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah.
padahal mereka tidak disuruh kecuali agar mereka beribadah kepada sembahan yang satu saja, yaitu Allah. Tiada sembahan yang berhak disembah selainnya. Maha suci Allah dari semua yang mereka persekutukan. Sisi pendalilannya kita bisa ketahui dari sababun nuzul ayat ini. Sababun nuzul ayat ini. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala an. Adi bin Hatim ini dulunya seorang Nasrani. Ketika turun ayat ini, Adi bin Hatim mendengarnya radhiyallahu an. Beliau mendengarkan Allah berfirman, Yahudi dan Nasrani mempertuhankan ulama dan ahli ibadah mereka, menjadikan ulamanya, menjadikan ahli ibadahnya sebagai tuhan-tuhan. Arbaban yang dimaksud di sini adalah alihah, yakni mengangkat pendeta-pendeta dan ahli ibadah sebagai apa? Sembahan. Karena tidak mungkin yang dimaksud di sini arbab Tuhan, yakni mencipta, menguasai, mengatur, tidak mungkin. Karena Yahudi dan Nasrani tidak pernah meyakini itu pada pendeta mereka, ya. Tidak pernah. Orang Yahudi tidak pernah mengatakan, Nasrani tidak pernah mengatakan pendeta dan rahib kami mencipta, nggak pernah kan? Jadi makna arbaban di sini adalah alihah. Bermakna apa? Alihah. Betul, kita jelaskan. Ini butuh dipahami dulu. Kita punya dua kata di sini. Ada kata Rob dan ada kata ilah. Rob dengan ilah. Secara bahasa maknanya sudah berbeda. Rob secara bahasa itu maknanya, diantara maknanya adalah al-malik, pemilik. Makanya Abdul Muttalib ketika 200 ekor ontanya ditahan oleh Abraha, ketika Abraha membawa pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah itu, di tengah jalan ada 200 ekor ontanya Abdul Muttalib menghalangi jalan, diambil oleh Abraha. Datanglah Abdul Muttalib meminta, mengatakan, ada apa? Kamu mau ngapain ke sini? Ya, kamu mau menghalangi saya untuk menghancurkan Ka'bah? Kata Abraha. Kata Abdul Muttalib, innama ana rabbul ibil. Saya hanyalah robnya ibil, yakni pemiliknya onta. Jadi rob secara bahasa bermakna pemilik. Kita sampai sini? Rob secara bahasa bermakna apa? Pemilik. Cuman dalam istilah syariat, rob juga selain bermakna al-malik, pemilik, dia juga bermakna al-khaliq, pencipta, dan al-mudabbir, pengatur. Secara bahasa, rob bermakna pemilik. Ya, pemilik. Tapi secara syariat, Rob juga bisa bermakna pencipta dan pengatur. Jadi tiga maknanya, pencipta, pemilik, pengatur. Itu Rob. Sementara ilah, maknanya sudah berlalu. Maknanya apa? Ma'bud, ya kan? Maknanya ma'bud, yang disembah. Ya. Nah, karena alaha bermakna apa? Abadah, ya kan? Sudah berlalu kemarin kita jelaskan ketika menjelaskan makna la ilaha illallah. Ya. Jadi maknanya Rabb dengan ilah berbeda. Karena itulah Allah bedakan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dibedakan Rabb dengan ilah. Cuman jadi perhatikan asalnya, kaum musyrikin itu meyakini Allah sebagai Tuhan, ya kan? Sebagai Rabb. Ini kalau bahasa Indonesianya kan Rabb itu Tuhan, ya. Kalau ini bahasa Indonesia apa? Sembahan. Kalau terjemahan, Rabb terjemahannya Tuhan, ya. Nah, orang musyrikin termasuk Yahudi, termasuk Nasrani, mereka meyakini Allah sebagai apa? Rabb.
Mereka meyakini Allah sebagai pencipta, pengatur, penguasa, ya kan? Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya wahai Muhammad kepada mereka, siapa yang ciptakan mereka? Mereka jawab Allah. Saya kira ayat-ayat tentang ini masyhur ya. Ya, tentang ditanya orang musyrikin, siapa yang ini miliknya Allah, siapa yang ini Allah, mereka mengakui. Ya. Jadi orang musyrikin meyakini bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb. Yahudi juga meyakini Allah adalah Rabb. Nasrani juga demikian. Yang mereka ingkari adalah Allah adalah ilah, Allah adalah sembahan yang berhak disembah. Mereka ingkari itu. Ya. Saya mau detailkan. Apakah orang musyrikin mengingkari Allah sebagai sembahan? Mereka mengingkari Allah sebagai sembahan? Hah? Mereka mengingkari Allah sebagai sembahan atau tidak? Tidak mengingkari. Ya tidak. Orang musyrikin tidak mengingkari Allah sebagai sembahan. Kenapa? Karena orang musyrikin juga menyembah Allah. Ya kan? Orang musyrikin menyembah Allah. Berarti mereka mengakui Allah sebagai sembahan. Yang diingkari oleh orang musyrikin adalah kok hanya Allah yang boleh disembah. Jadi yang diingkari, perhatikan, yang diingkari oleh kaum musyrikin bukan Allah sebagai sembahan, tapi keberhakan Allah sebagai satu-satunya apa? Sembahan. Itu yang diingkari. Karena orang musyrikin juga menyembah Allah, berarti mereka tidak mengingkari Allah sebagai sembahan, tidak. Jelas sampai sini? Ini untuk masalah ini dijabarkan lebih jauh di Al-Qawaidul Arba sebenarnya. Sudah kita ya sudah Al-Qawaidul Arba ya. Nah, ala kulli hal kita kembali. Jadi ini diimani dan ditetapkan oleh Yahudi dan Nasrani karena ayat berkenaan dengan Yahudi dan Nasrani ya. Kita fokus dulu Yahudi dan Nasrani. Mereka meyakini ini dan mengingkari yang sana. Yani mengingkari apanya? Mengingkari keberhakan Allah sebagai satu-satunya apa? Sembahan. Ingat, bukan mengingkari Allah sebagai sembahan, tapi mengingkari Allah satu-satunya apa? Sembahan. Baik. Jadi mereka beriman kepada ini, kafir kepada yang sana. Kenapa? Karena dua hal ini berbeda. Namun perhatikan, dalam Al-Qur'anul Karim kadang Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata Rabb dan maknanya ilah. Jelas sampai sini? Digunakan kata Rabb yang diinginkan apa? Ilah. Demikian pula sebaliknya. Digunakan kata ilah dan makna Rabb masuk ke dalamnya, tercakup ke dalamnya. Allah Ta'ala terkadang menggunakan kata Rabb namun maknanya mencakup ilah. Ya. Dan kadang menggunakan kata ilah dan mencakup mana apa? Mana Rabb. Jadi asalnya berbeda, cuman kalau disebutkan salah satunya maka bermakna umum. Mungkin yang contoh yang sering antum dengar adalah perbedaan antara Islam dengan iman, ya kan? Islam dengan iman asalnya beda kan? Apa itu Islam dan iman? Kalau berbeda, Islam itu apa? Hah? Apa itu Islam? Beda, asal Islam dengan iman beda. Nah, kalau beda apa bedanya? Siapa yang bilang beda tadi? Kalau beda apa bedanya? Apa itu Islam? Hah? Apa itu Islam? Perbedaannya? Ini Nabi SAW sendiri bedakan dalam hadis apa? Hadis Jibril. Islam itu tafsirnya adalah rukun Islam dan iman adalah tafsirnya rukun iman. Ya kan? Ketika ditanya apa itu Islam, Nabi jawab dengan rukun Islam sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya apa itu iman, beliau jawab dengan rukun iman. Ini perbedaannya. Islam dengan iman beda. Islam itu adalah amalan zahir, iman itu amalan batin. Itu perbedaannya. Tapi kalau misalnya disebutkan Islam saja sendirian, maka makna iman tergabung di dalamnya, tercakup di dalamnya. Atau disebutkan iman saja sendirian, tapi maka mencakup juga apa? Islam di dalamnya. Misalnya Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil? Orang yang beriman atau orang berislam? Dua-duanya. Karena cuma disebutkan iman sendirian, maka makna Islam masuk di dalamnya. Ya kan?
Kalau disebutkan Islam saja, misalnya wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, kembalilah kepada Tuhanmu dan berislamlah kepadanya. Apa maknanya berislam kepadanya? Berislam dan berimanlah kepadanya. Jadi kalau cuma disebutkan salah satunya, maka makna yang lain dicakup oleh kawannya yang satu. Tapi kalau terkumpul dua-duanya di satu dalil, maka maknanya berbeda. Allah Ta'ala berfirman, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 35, dua-duanya disebutkan muslim dan mukmin. Berarti di sini muslim beda dengan mukmin. Muslim itu orang yang bagus amalan zahirnya, mukmin bukan hanya zahirnya yang bagus tapi juga batinnya bagus. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang Arabi, Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, kalian belum beriman, kalian baru berislam. Berarti beda Islam dengan iman. Kalian baru mengerjakan amalan zahir, belum, iman belum sampai ke hati kalian. Kata Allah. Jelas? Nah, sama seperti di sini. Rob dengan ilah itu bagaikan Islam dengan iman, beda artinya. Jelas sampai sini beda artinya. Tapi kalau disebutkan salah satunya, maka makna yang lain, makna temannya masuk ke dia. Kalau disebutkan Rob saja, maka apa? Bermakna sembahan. Jelas sampai sini? Kalau disebutkan sembahan saja, ilah saja, maka bermakna apa? Nah, bermakna Rob. Paham sampai sini? Nah, ini yang butuh dipahami sebelum kita menjelaskan ayat ini. Karena orang Yahudi, perhatikan, orang Yahudi dan orang Nasrani, mereka menjadikan pendeta dan ahli ibadah mereka sebagai Rob. Ya, Allah menyebutkan kata Rob. Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta dan rahib mereka sebagai apa? Sebagai Rob. Apa makna Rob di situ? Apakah bermakna ini? Tidak, karena mereka tidak meyakini pendeta itu mencipta. Tapi Rob di ayat itu bermakna sana, bermakna ma'bud. Yani mereka mengangkat pendeta dan ahli ibadah mereka sebagai apa? Nah, sebagai alihah, sebagai sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Azan dulu.
Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat ini dan Nabi Muhammad SAW membacakan kepada sahabat, ketika itu hadir Adi bin Hatim, mantan pendeta Yahudi, Nasrani. Maka beliau mendengarkan ayat ini bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani menjadikan pendeta dan rahib mereka sebagai sembahan. Ingat, arbaban bermakna apa? Alihah. Karena mereka mengakui Allah sebagai Rob, pendeta bukan Rob. Jadi makna arbaban dalam ayat itu adalah apa? Alihah. Mereka menjadikan pendeta dan ahli ibadah mereka sebagai sembahan selain Allah. Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, ya kami tidak pernah menyembah mereka. Lasna na'buduhum. Kami tidak pernah menyembah mereka. Karena lanjutan ayatnya disebutkan apa? Ya. Jadi mereka Yahudi dan Nasrani menjadikan pendeta dan ahli ibadah mereka sebagai sembahan selain Allah. Padahal mereka tidak pernah disuruh kecuali agar menyembah sembahan yang satu, yaitu Allah. Maka Adi bin Hatim kaget, ya Rasulullah, perasaan kami di Nasrani tidak pernah menyembah pendeta, tidak pernah sujud kepadanya, tidak pernah ruku kepadanya, tidak pernah menyembelihkan sesuatu untuknya, ya, atas persembahan kepadanya, tidak pernah bersumpah dengan menggunakan nama pendeta, tidak ada sembahan ibadah. Bagaimana ya Rasulullah? Tentunya di sini Adi bin Hatim mempertanyakan tafsirnya, bukan memprotes, tidak mungkin kan begitu? Ya, cuma beliau sulit untuk memahami ayatnya karena beliau merasa bahwa kami tidak menyembah. Jelas sampai sini? Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa terkadang seorang itu, atau bukan terkadang ya, pada banyak keadaan seorang itu tidak bisa memahami ayat Quran, ya, bukan karena ayatnya yang tidak jelas, tentu saja bukan. Bahkan pada setiap keadaan, bukan hanya sebagian besar keadaan, pada semua keadaan, kapan ada orang salah faham terhadap tafsir Quran, bukan karena ayatnya nggak jelas, tapi karena pemahaman dia yang masih kurang. Maka Nabi SAW berkata, menjelaskan kepada Adi bin Hatim, bukan maksudnya dalam ayat ini kalian menyembah pendeta dan rahib-rahib, bukan maksudnya kalian sujud dan seterusnya, bukan itu maksudnya. Tapi kata Nabi SAW, bukankah dulu pendeta-pendeta kalian dan rahib-rahib kalian mengharamkan apa yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, kemudian keyakinan kalian juga ikut berubah, juga ikut mengharamkan, padahal kalian tahu Allah menghalalkan, tapi karena pendeta kalian mengharamkan, kalian juga merubah keyakinan kalian menjadi apa? Haram. Betul kata Adi bin Hatim, iya betul, kalau itu iya Rasulullah, kalau itu betul terjadi. Kemudian beliau mengatakan, bukankah pendeta dan rahib kalian dulu menghalalkan apa yang Allah haramkan, menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian keyakinan kalian juga ikut berubah menjadi halal, ya kan? Asalnya haram, kalian tahu Allah haramkan, cuman karena pendeta kalian halalkan, kalian juga, keyakinan kalian juga ikut berubah menjadi halal. Betul kata Adi bin Hatim, ya betul. Kata Nabi SAW, fatilka ibadatuhum, tilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadahnya kalian kepada pendeta kalian, kepada rahib kalian, bukan dalam bentuk sujud dan seterusnya. Di sini penulis rahimahullah membawakan ayat ini di tafsir tauhid untuk menjelaskan apa yang sudah kita isyaratkan tadi, bahwa di antara tafsir tauhid adalah mengesahkan Allah Ta'ala dalam hukum, dalam syariat, ya, mengesahkan Allah Ta'ala dalam apa? Dalam pemberian, dalam penetapan hukum dan penetapan syariat, ya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah Ta'ala yang paling apa? Yang paling bagus hukumnya. Nah, afa hukmul jahiliyati yabghun, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Siapa yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah? Maka di sini tafsir tauhid adalah mengesahkan Allah dalam pemberian hukum. Yani jangan difahami tauhid
sekedar dalam bentuk ibadah mahdoh, salat, menyembelih dan semacamnya, bukan. Tapi masalah tauhid sampai pada ranah masalah penetapan hukum, penetapan syariat. Ya, Allah Taala Asy-Syari', pemberi syariat satu-satunya. Nabi Muhammad SAW tidak memberi syariat. Beliau adalah eksekutor syariat. Asy-Syari' yang sebenarnya, pemberi syariat yang sebenarnya adalah Allah Ta'ala, bukan Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya menyampaikan dan menjalankan syariat tersebut. Pemberi hukum satu-satunya adalah Allah, bukan Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya menyampaikan hukum dan menerapkan hukum dengan hukum Allah Ta'ala. Maka Al-Hakim satu-satunya adalah Allah, Asy-Syari' satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi min babil khabar ya, karena bukan termasuk nama Allah Asy-Syari'. Jadi kalau ada ulama menggunakan kata Asy-Syari' untuk Allah, maka itu min babil khabar. Dan kaidahnya babul khabar awsa min babil asma'i was sifat. Baik, ala kulli hal, kita kembali. Jadi beliau membawakan ayat ini dalam tafsir tauhid untuk menjelaskan bahwa di antara tafsir tauhid adalah meyakini tidak ada pemberi hukum selain Allah. La hakima illallah. Tidak ada pemberi hukum, tidak ada pemberi syariat selain Allah. Ini tafsir tauhid. Karena itulah, seperti kita sudah sebutkan tadi, bahwa ranah tauhid tidak hanya berlaku pada hubungan antara hamba dengan penciptanya, bukan hanya di situ ranahnya tauhid, tapi tauhid juga mencakup hubungan sesama manusia. Bukankah itu perannya hukum? Apa perannya hukum? Hukum itu mengatur hubungan di antara manusia, dan di situ ada nilai-nilai tauhid, yaitu kita harus meyakini bahwa satu-satunya hukum yang boleh diterapkan di tengah-tengah manusia adalah hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini tafsir tauhid. Dan bab kita tidak akan jelaskan tentang hukum lebih lanjut di bab ini. Ini hanya pengantar. Beliau akan sebutkan di bab-bab tersendiri nanti tentang apa? Tentang hukum. Ya. Kemudian dalil yang keempat, qala wa qawlihi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah, al-ayah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah dengan cara mereka mencintai selain Allah seperti cintanya mereka kepada Allah. Al-ayah. Taib, ini tafsir tauhidnya jelas ya, bahwa di antara tafsir tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam mahabbah, dalam cinta. Tauhid di antara tafsirannya adalah tidak boleh mencintai siapapun selain Allah dengan kecintaan ibadah. Ingat, dengan kecintaan ibadah. Nanti akan dibahas tersendiri dalam bab tentang mahabbah. Apa bedanya cinta mahabbah dengan cinta ibadah dengan cinta adat, cinta tabiat? Sampai mana batasannya? Kita mengatakan boleh cinta kepada selain Allah, boleh dengan cinta tabiat. Tapi kalau cinta yang derajatnya ibadah, tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Dan kalimat wa minan nas yang dimaksud di sini adalah orang-orang munafik. Semua ayat Al-Qur'an yang disebutkan di awalnya wa minan nas, maka yang dimaksud dengannya adalah orang munafik. Ini termasuk qawaidut tafsir yang penting diperhatikan. Kaidah dalam kaidah tafsir, bahwa setiap kali Allah berfirman wa minan nas dalam ayat, maka yang dimaksud di situ adalah orang munafik. Di antara manusia ada yang begini, di antara manusia ada yang begitu, di antara mereka ada yang begini, di antara mereka ada yang begitu. Nah, itu orang munafik. Baik. Yang terakhir, dalil yang kelima, wa fis sahihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berkata la ilaha illallah dan mengkafiri semua yang disembah selain Allah, maka haram dirampas hartanya, haram ditumpahkan darahnya, dan perhitungannya nanti di sisi Allah azza wa jalla. 6.
Ini tafsir tauhid jelas sekali ya. Tafsir tauhid kata beliau, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah. Apa tafsirannya la ilaha illallah? Di antara tafsirannya adalah beriman kepada Allah dan mengkafiri semua yang disembah selain Allah. Sama seperti ucapan Nabi Ibrahim, innani bara'um mimma ta'budun. Ya, berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Maka ini tafsir tauhid yang beliau sebutkan di sini. Jadi kalau kita mau simpulkan 5 ayat yang disebutkan di sini, 5 dalil. Kalau begitu apa itu tafsir tauhid? Apa yang perlu kita perhatikan dalam nilai-nilai tauhid? Di ayat yang pertama kita dapatkan at-tawajjuh. Di ayat yang kedua apa? Al-bara'ah. Al-bara'atu minasyirk. Di ayat yang ketiga apa? Tauhidullah fil hukmi wasyara', fil hukmi wat tasyri'. Ini lawannya syirku at-ta'ah, syirik taat. Di keempat, tauhidullah fil mahabbah. Ini lawannya syirkul mahabbah. Ini lawannya ya. Yang kelima sama. Yang kelima di hadis sama seperti di sini. Jadi kesimpulan di bab yang ke-6 ini, apa itu tafsir tauhid yang berputar di atas 4 perkara ini? Ya. Yaitu tauhid artinya kita menghadapkan jiwa dan raga kita persembahkan semua diri kita kepada Allah, lahir dan batin kita semua kita serahkan kepada Allah. Hati kita kalau minta kepada Allah, takutnya kepada Allah, mau sesuatu harapannya kepada Allah, cintanya semua kepada Allah. Hati kita mau ngapa-ngapain kembali kepada Allah semuanya. Tawajjuh. Kemudian tafsir tauhid adalah apa? Berlepas diri dari kesyirikan. Di sini kita sudah pernah sebutkan, berlepas diri dari syiriknya, ya, dari pelakunya dan dari yang disembah. 3 hal. Jadi kalau kita mau jabarkan ini, al-bara'atu minasyirki wa ahlihi wa at-taghut, atau minasyirki wa ahlihi wa at-taghut. Berlepas diri dari perbuatan syiriknya, dari pelaku kesyirikannya, orang yang menyembahnya, dan togutnya. Ini 3 yang wajib ditinggalkan. Perbuatannya, pelakunya, yang disembah. Ya. Kemudian tafsir tauhid adalah mengesahkan Allah dalam hukum dan pemberi syariat. Tidak boleh kita meyakini ada yang memberikan hukum dan memberikan syariat selain Allah. Kalau kita melanggar ini, kita terjatuh dalam syirik ta'ah, syirik dalam ketaatan. Dan yang keempat adalah mengesahkan Allah dalam cinta. yakni cinta yang nilainya ibadah, bukan cinta tabiat. Kalau cinta tabiat boleh mencintai manusia dengan cinta tabiat, tapi cinta yang nilainya ibadah hanya boleh kepada Allah. Kapan dilanggar ini, maka terjatuh dalam syirkul mahabbah. Syirik dalam apa? Dalam cinta. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kemudian beliau menutup bab ini, kata beliau, wa syarhu hadhihi tarjamah ma ba'daha minal abwab. Lihat, perhatikan kalimat beliau di sini. Syarah bab yang ke-6 ini, apa syarahnya? Semua bab yang datang sampai akhir buku. Seperti kita katakan, ini pintu gerbang ini. Ya. Jadi bab yang ke-6 ini tafsirannya kalau kita mau jabarkan satu persatu semua ini, kita mau jabarkan semuanya, itu dari bab 7 sampai bab ke-60-an, sampai bab akhir dari kitab tauhid. Syarahnya adalah apa, semua bab itu adalah syarah dari bab yang ke-6. Jelas? Jadi mulai dari bab 7 sampai bab terakhir semuanya adalah penjabaran dari nilai-nilai tauhid ini. Ya, lihat betapa luasnya masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala masalahnya kita akan bacakan di pertemuan berikutnya. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.